Kelas di sini kami akan menjelaskan mengenal merchandising inventor atau persediaan barang dagang. Yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian merchandising inventor. Merchandising inventor adalah barang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tertentu atau perusahaan dengan cara membeli dari pemasok atau membuat barang tersebut secara independen. Persediaan barang dagang tersebut kemudian akan disimpan secara temporer oleh perusahaan untuk kemudian dijual kembali atau sebagai bahan baku produksi barang jadi yang akan dijual dalam produksi selanjutnya. Yang selanjutnya saya akan menjalankan fungsi merchandising inventor. Persediaan barang dagang atau merchandising inventor adalah untuk mengatasi beberapa hal tersebut. Ketiga, Metode yang ada dalam merchandising inventor membantu perusahaan dalam memantau atau mengecek jumlah persediaan barang dagang. Mereka setiap akhir periode atau jangka waktu tertentu, misalnya saja setiap akhir tahun atau akhir bulan, tergantung dengan peraturan dan kebijakan yang telah dibentuk oleh perusahaan tersebut sebelumnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Di sini saya akan membahas mengenai pelopor merchandise inovatif di Indonesia. Dalam sistem periodik atau periodic investor system, rincian persediaan barang yang dimiliki tidak sesuai secara terus-menerus dalam satu periode. Harga pokok penjualan barang ditentukan hanya pada akhir periode akuntansi secara periodik. Pada saat itu dilakukan perhitungan persediaan secara periodik untuk menentukan harga pokok barang yang tersedia. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sistem persediaan fisik atau periodik adalah sistem di mana harga pokok penjualan dihitung secara periodik, yaitu hanya pada saat perhitungan dengan mengandalkan semata-mata pada perhitungan fisik tanpa menyelenggarakan catatan hari ke hari atau unit yang terjual atau yang di tangan. Pengecekan persediaan barang dengan dagangan merchandise investor sangat penting dilakukan agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan bagian persediaan dan pembelian syarat pengiriman kepemilikan barang dagang dan biaya pengangkutan terdiri dari dua metode, yaitu FOB shipping point dan FOB destination. Yang pertama, FOB shipping point, yaitu pembelian penanggungan semua biaya dan risiko pengiriman barang setelah barang keluar dari gudang penjualan. Yang kedua, FOB destination, yaitu penanggungan semua biaya dan risiko pengiriman barang, mulai dari barang keluar dari gudang penjualan sampai barang masuk ke gudang pembelian. Sistem pencatatan akuntansi persediaan terdiri dari dua metode, yaitu perpetual, yaitu mencatat setiap terjadi mutasi persediaan barang di kartu persediaan barang. Yang kedua, periodic, yaitu tidak mempunyai kartu persediaan barang. Pencatatan persediaan dilakukan di akhir periode dengan cara perhitungan beberapa jumlah persediaan yang ada di gudang. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan persediaan barang dagang atau merchandise investor. Persediaan barang dagang atau merchandise investor adalah barang yang dimiliki oleh perusahaan yang didapat dengan cara membeli dari pemasok atau dibuat sendiri, yang kemudian disimpan sementara selanjutnya untuk dijual kembali atau untuk memproduksi barang yang akan dijual dalam operasi selanjutnya. Jumlah persediaan barang dagang biasanya dicek untuk setiap akhir periode tertentu, misalnya setiap akhir bulan atau akhir tahun sesuai dengan kebijakan perusahaan dan bentuk perusahaan. Pengecekan persediaan barang dagang biasanya dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, melihat kartu persediaan barang dagang.
atau merchandise investor. Yang kedua, melakukan cek fisik atau stock of name.